Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat kehidupan ini, buat kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, untuk kami beroleh pengertian, untuk kami beroleh pemahaman yang benar, untuk kami boleh mendengar isi hati Tuhan, suara hati Tuhan melalui ayat-ayat yang akan kami pelajari bersama ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kelima. Dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tetap diawali dengan karena itu. Sama dengan ayat 14, kalau kita mundur satu ayat, diawali dengan itulah sebabnya. Ayat 15 diawali dengan karena itu. Kata-kata yang mengawali kalimat ini menunjukkan korelasi antara kalimat ini dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Karena apa? Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena apa? Maka untuk kita melihat ini berhubungan dengan apa sih? Maka kita mundur di ayat 14. Dan ternyata di ayat 14 diawali juga dengan itulah sebabnya. Jadi ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya lagi dan sebelumnya lagi. Seperti kita sudah pelajari bersama-sama, karena apa? Yang di sini ini bicara tentang manusia yang baru di dalam Kristus. Jadi karena kamu sudah tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Kamu adalah manusia baru di dalam Kristus. Kamu sudah ditarik keluar oleh kasih karunia Allah. Keluar dari kegelapan dan sekarang ada di dalam terang, dalam terangnya Allah. Dan di sini kamu diberi identitas yang baru. Kamu bukan lagi manusia lama, kamu adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Dan kita diingatkan, karena kamu sudah dijadikan manusia yang baru, maka sudah tidak pantas kamu mengenakan yang lama. Tanggalkan perbuatan-perbuatan manusia lama itu, tanggalkan, dan kenakan atribut-atribut, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang mencerminkan identitasmu sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, identitasmu sebagai terang, bukan lagi gelap. Dan kemudian kita terus diajar, kamu tidak dipanggil di sini kemudian untuk enak-enakan, untuk tidur-tiduran. Ini yang kita pelajari di ayat yang kemarin, di ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita diingatkan bahwa ada tugas, bahwa ada tanggung jawab. Dan tugas tanggung jawab itu bukan hanya sekedar mengenakan atribut manusia baru, tapi ada pengutusan bahwa kamu sekarang adalah terang. Dan terang itu tidak kemudian dikumpulkan dengan sesama terang. Terang itu akan nampak fungsinya ketika ia berada dalam kegelapan. Dan untuk itulah kamu dipanggil. Kamu dipisahkan untuk diutus kembali ke dalam kegelapan, tapi sebagai terang. Jangan tidur, jangan santai-santai, jangan kemudian berimajinasi. Enggak. Kenyataannya kamu adalah terang dan tugasmu adalah menerangi kegelapan. Sadarlah, jangan tidur, bangkitlah, ayo lakukan tugasmu. Nah, dari ayat yang ke-14, kita memperoleh gambaran bahwa gambaran rentang waktu. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah terang ya. Dan kemudian kita diingatkan, kapan sih, apakah ada waktunya saya jadi terang dan saya kemudian terang itu dimatikan seperti ada tombol on off gitu. Peringatan jangan tidur, ayo bangkit, itu memberikan peringatan bahwa kalau kamu jadi terang, kamu harus terus-terusan bersinar. Nggak ada rehat, nggak ada kehabisan baterai, nggak ada. Jangan tidur, senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada, senantiasa nyalakan terangmu. Jangan redupkan itu dengan alasan apapun. Saat kamu berada dalam kegelapan sekalipun, jangan tidur. Ingat tugasmu. Kamu di sini sebagai terang, sebagai manusia yang baru. Untuk apa? Untuk menelanjangi kegelapan. Supaya orang-orang yang ada dalam kegelapan sadar bahwa mereka berdosa dan mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya dan mereka butuh juru selamat.
Dan kiranya dalam kasih karunia Allah, terang Allah pun akan nyata dalam hidup mereka juga. Nah itu tadi ayat 14. Kita diajarkan tentang rentang waktunya. Kapan sih saya harus melaksanakan tugas saya sebagai terang? Loh, anytime, kapan saja. Nggak boleh istirahat, nggak ada rehat, nggak ada tidur. Nah sekarang kita belajar detailnya dalam ayat 15 lagi. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Ini seakan menjawab pertanyaan kita, kalau gitu terang ini bicara tentang apa sih? Terang ini bicara tentang kehidupan religi saya toh. Berarti di luar hari Minggu, saya bebas ya mau melakukan apa saja. Ternyata enggak. Ternyata ruang lingkupnya, kalau tadi ruang lingkup waktu di ayat 14 ngomong anytime, enggak ada istirahat tidur. Nah kalau sekarang ruang lingkup hal apa sih? Ternyata jawabannya itu semua hal. Karena itu dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Artinya apa? Perhatikan detail-detail kecil sekalipun dalam hidupmu itu harus kamu perhatikan. Diperhatikannya bagaimana maksudnya? Dalam firman Tuhan, Alkitab yang kita percaya sebagai kebenaran ini tidak ada ayat-ayat yang mengajarkan secara spesifik bagaimana kita harus berbusana. Ada aturan-aturan di perjanjian lama yang mengatur tentang korban persembahan, itu tentang kegiatan religi gitu ya. Tapi ketika kita diajar perhatikan dengan sesama, perhatikan hal-hal yang detail-detail dalam hidupmu itu bicara lebih dari sekedar ritual-ritual religius. Ini bicara tentang cara kita berbusana, cara kita makan, cara kita minum, cara kita menata rambut misalnya. Dan di Alkitab nggak ada ajaran detail seperti itu. Cara berbusana yang benar di hadapan Tuhan adalah memakai jubah putih dan memakai sabuk berwarna apa-apa. Untuk wanita demikian, nggak ada kan? Cara minum yang benar harus dengan kaki kanan di depan, tangan kiri di belakang, menyentuh pinggang. Nggak ada kan aturan detail-detail. Tapi tuntutannya tetap sama, perhatikan dengan seksama. Apa maknanya? Ini bikin Alkitab ini bukan bicara tentang menyeragamkan bumi gitu ya. Tujuan kita supaya bumi nanti jadi satu dunia yang jubahnya sama semua, cara minumnya sama semua. Enggak, kenapa ya? Jelas beda cara orang berbusana di daerah tropis, di daerah gurun, di daerah kutub. Ya jelas mereka punya cara berbusana sendiri, kenapa kita harus menyeragamkan itu? Kenapa Tuhan ingin kita menyeragamkan itu? Tuhan nggak bicara tentang itu. Firman Tuhan, Injil mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan kita itu seharusnya apa sih? Nah, dari hakikat itu kemudian muncul rincian-rincian tindakannya. Kita coba baca dalam 1 Korintus. 1 Korintus, pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-30, 31, dan 32. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Dalam 1 Korintus ini kita diingatkan bahwa bukan sekedar kehidupan religimu, tiap minggu kamu ke gereja, tiap Senin ke kaum wanita, ke kaum pria, dan di sana kamu ngapain. Enggak. Dalam kamu makan, hal yang sepele, hal yang remeh. Dalam kamu minum. Dalam semuanya itu. Ada satu hakikat yang firman Tuhan ingatkan kita. Kita semua harus apa? Dan ini berlaku di seluruh dunia. Kita semua harus apa? Lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Cara makan kita mungkin beda. Apa yang kita makan mungkin beda. Cara kita minum mungkin beda. Apa yang kita minum mungkin beda. Dan dalam semuanya, apa yang kita lakukan mungkin berbeda-beda. Tergantung Tuhan tempatkan kita di mana, kita tinggal dalam kebudayaan seperti apa. Tapi hakikatnya tetap satu. Lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Dan itu artinya kita harus memperhatikan dengan seksama. Kita berlaku sebagai orang yang bijaksana. Dalam apapun yang kita lakukan, seharusnya kita bertanya, kita mohon tuntunan Roh Kudus, apakah dengan aku menata rambutku seperti ini, aku memuliakan Allah? Kalau aku tindik telingaku, aku pria dan aku tindik telingaku, itu wajar kok. Tapi apakah dengan demikian aku jadi batu sandungan atau enggak ya? Kalau aku makan ini,
Di hadapan orang-orang yang merasa bahwa itu tidak seharusnya dimakan, aku memuliakan Allah enggak ya? Perhatikan hal-hal seperti itu. Kalau aku pakai rok yang tingginya segini, kalau aku pakai baju yang seketat ini, kan sebenarnya tidak masalah, tidak ada larangan tentang busana seperti ini dalam firman Tuhan. Ya, tapi kembali pada hakikatnya, apakah dengan itu kita memuliakan Tuhan? Dan ini yang kita diajar dalam kesempatan ini, perhatikan dengan seksama. Kamu adalah terang yang diutus dalam kegelapan. Kiranya terang itu bercahaya kapanpun, ayat 14 mengajarkan kita. Dan ayat 15 sekarang ini, dalam segala hal tunjukkan identitasmu sebagai terang. Bukan hanya dibatasi oleh tempat saat kamu ibadah, bukan hanya dibatasi dalam kegiatan-kegiatan religi, ritual-ritual religi, tapi dalam segala hal, dalam semuanya. Apakah dengan itu kita sudah memuliakan Allah? Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan ingatkan kami bahwa kami seharusnya, sepantasnya Tuhan, melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab kami tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kami dan menjadikan kami terang di dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Dan di bagian dunia di mana kami berada ini Tuhan, kiranya terang Tuhan terus bercahaya, dan di dalam segala hal nampak bahwa Tuhan sungguh telah menganugerahi kami keselamatan, nampak bahwa keselamatan itu ada di dalam nama-Mu, dalam segala perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Walaupun terasa bahwa itu menekan kebebasan kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami melihat bahwa kemuliaan Allah itu sungguh layak dipancarkan dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Ingatkan kami Tuhan untuk memperhatikan hidup kami dengan seksama dalam setiap hal kecil sekalipun. Kiranya kemuliaan itu untuk nama-Mu saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan